dikasihi Tuhan. Salam penyertaan Tuhan. Asri. Puji nama Tuhan, kita semuanya berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Maka itu kita ada bersama-sama di tempat ini untuk mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa seluruh kerinduan hati kita untuk mendekat kepada Tuhan. Mengejar hati Tuhan dalam hidup kita.
pribadi-Mu Tuhan Yesus yang kami dambakan. Kau hadir di sini Tuhan, Kau melawat setiap kami. Engkau Tuhan menyatakan pribadi-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang menikmati setiap pujian dan sembah kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu sepenuhnya Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan menghancurkan setiap pekerjaan setan iblis penipu, kuasa kegelapan, intimidasi setan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari semuanya kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari semuanya ucapkan sama-sama, haleluya. Puji Tuhan, semuanya saudara bersuka cita. Berikan sukacita saudara, alirkan kepada saudara-saudari yang ada di tempat ini. Keluar dari kursinya masing-masing semuanya, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersekutu sesama anak-anak Tuhan di tempat ini, haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita nyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Ajar kami berdiam ya Tuhan dekat di hati-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu,
dengan segenap hati. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam sambil bangkit berdiri. Hidupku, hidupku hanya untuk-Mu. Akan kebaikan-Mu. Menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam tetap di hati. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Di hati-Mu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kerinduan kita pasti dipuaskan oleh Tuhan, sebab Dia yang datang di tempat ini, amin. Dia hadir di sini, Dia bertahta atas setiap kita. Haleluya. Kami nyatakan Engkau Tuhan kami yang besar. Yang sanggup menyelamatkan Dialah. Kami haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ulangi puji ini bersama-sama, amin. So Dia Tuhan kita yang besar. Dia yang datang bertahta di tempat ini.
Sama-sama nyatakan pada Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan masih terjadi. Serukan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yang percaya Yesus Tuhan kita Allah yang besar, sorakan haleluya. Saudara semuanya, yuk sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Rindukan kuasa lawatan Tuhan terjadi di sini. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan masih terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat. Serukan, great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kau.
Amin. Bapa yang baik, haleluya, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Kami berdoa roncak setan penipu, Dalam nama kegelapan, Yesus. segala kekacauan dalam nama Yesus. Kami Dalam nama tolak Yesus. semua di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam Dalam nama nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu ada Roh Kudus yang luar Amin. biasa Haleluya. bekerja. Tuhan di pada pemuda remaja. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya bersama-sama, kita berkata Amin. Kita beri kemuliaan bagi Haleluya. Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi remaja. Oh, terpujilah nama Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita menghargakannya terus menerus ya. Haleluya. Tidak kita saudara menganggap rendah atau remeh ya. Haleluya, biar kita menghargakan, membuat kita semakin bertambah-tambah lagi di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sangat berharga di dalam Tuhan. Siapa percaya bahwa hidupnya berharga di dalam Tuhan, katakan saya. Lihat dulu kiri kanannya, depan belakang, haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Nah, kita ini adalah umat yang sangat berharga di dalam Tuhan ya. Oleh sebab itu Tuhan mau terus memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena anak Tuhan tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan ya. Hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Karena kita juga diselamatkan saudara, oleh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Nah ya, jadi kita membuat kita menjadi percaya saudara, dan kita menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Siapa percaya bahwa dia sudah menjadi anak Tuhan Yesus, katakan saya. Percaya ya, haleluya. Kalau ada nanti di luar sana bertanya, apakah ya kalau ditanya saudara, apakah saudara sudah menjadi anak Tuhan? Saudara berani nggak menjawab bahwa saudara sudah menjadi anak Tuhan? Berani atau tidak? Siapa yang berani katakan saya? Iya, haleluya. Tentu karena saudara memiliki firman Tuhan menjadi dasarnya ya. Haleluya. Nah ya, jadi ada dasarnya ya, bahwa saudara itu sudah menjadi anak Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dari Yohanes 1:12 ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya ya. Ingat ya Yohanes 1:12. Jadi setiap orang yang menerimanya, itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, makanya dia diberi kuasa, hak untuk menjadi anak Allah. Nah, saya percaya setiap pemuda-pemudi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ya. Jadi saudara sekarang menjadi anak Allah, anak Tuhan. Haleluya. Bukan hanya menjadi anak daripada orang tua saudara ya. Bukan hanya menjadi anak bagi bapak atau ibu saudara. Tapi kita juga secara rohani, kita ini menjadi anak Bapa di sorga. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi hidup kita sangat berharga. Makanya saudara harus hargakan kehidupan saudara ya. Haleluya. Nah ya, jangan menganggap rendah dengan kehidupan saudara. Karena saudara anak Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup saudara sebagai anak Tuhan dan bangga sebagai anak Tuhan. Jangan pesimis ya. Karena kalau sudah menjadi anak Tuhan, tentu Bapa kita memperdulikan saudara ya. Makanya dikatakan Yeremia 29, Yeremia 11 ayat 29 bahwa Tuhan itu memiliki apa? Rancangan. Nah, rancangan damai sejahtera, memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Nah ya, itu saudara adalah rencana ya, rancangan-rancangan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Makanya saudara harus bergairah saudara untuk berpegang teguh pada firman Tuhan ya, untuk berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, supaya janji-janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, terjadilah
perubahan yang luar biasa. Nah, bagi setiap anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, kita masih saudara bersama dengan firman Tuhan atau sambungan ya, firman Tuhan minggu kemarin itu perkataan dan perintah. Ini sangat penting sekali ya. Anak-anak Tuhan sangat penting sekali saudara untuk memiliki perkataan dan perintah Tuhan. Haleluya. Kita baca bersama-sama dari Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Yuk semua membaca ya, haleluya. Yuk semua baca, 1, 2 ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ya. Semoga saudara firman Tuhan ini tidak hanya tertulis di Alkitab saudara ya, tetapi biarlah ini tertulis di dalam hati saudara. Karena hari ini kita akan belajar saudara bagaimana Tuhan mau ya supaya firman Tuhan itu, simpanlah ajaranku itu dikatakan saudara seperti biji matamu. Haleluya. Luar biasa. Nah ya. Nah, karena Sabtu kemarin saudara, kita sudah belajar ya, supaya dikatakan dan engkau akan hidup. Nah, saudara ya, Tuhan memberikan hidup. Tentu luar biasa ya, selagi kita masih ada di bumi ini dan Tuhan juga akan memberikan hidup yang kekal kepada kita nanti saudara di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi enggak hidup saudara pas-pasan ya, tidak hidup saudara sekedarnya seadanya saja. Tidak ya, ingat Yohanes 10 ayat 10 dikatakan saudara, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan ya. Pencuri datang saudara untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu visi dan misi dari iblis. Ingat saudara ya. Nah, supaya kita harus lebih lagi. Nah ya, itu masih dikerjakan ya musuh kita hingga saat ini saudara. Nah ya, jadi ada visi daripada iblis tadi saudara, digambarkan yaitu dengan pencuri. Nah ya, karena iblis itu memang suka saudara mencuri, mengambil yang bukan miliknya ya. Makanya dikatakan di sana pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang dalam hidup kita, bukan hanya di dunia ini, tapi dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, mengubahkan hidup saudara supaya saudara memiliki hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Berkelimpahan saudara ya, bukan hanya berkelimpahan dalam segi materi, berkelimpahan di dalam sukacita, berkelimpahan dalam kemenangan, berkelimpahan saudara untuk menghadapi setiap masalah-masalah, setiap tekanan-tekanan yang saudara hadapi di dalam hidup ini. Ada Yesus, haleluya. Ada Yesus dalam hidup saudara, bukan di luar, tapi di dalam hidup saudara. Jadi kalau Yesus ada dalam hidup kita, berarti kita bersama-sama dengan Yesus. Haleluya, saudara nggak pernah sendiri ya. Kita tidak pernah sendiri. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, Yesus itu tidak hanya bukan sebagai tamu saudara dalam hidup kita ya, tapi Yesus itu menjadi pemilik dalam hidup kita. Haleluya, Yesus ada dalam hidup kita, kita ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi ada hubungan yang manis saudara, ada hubungan yang timbal balik antara kita dengan Tuhan Yesus. Jadi ingat saudara ya, tidak hanya saat ibadah ini, dimanapun saudara berada, ada Yesus di dalam kehidupan saudara. Amin, haleluya. Nah jadi kalau saudara percaya dan menyadari ada Yesus dalam hidup saudara, Yesus tentu tidak akan berdiam. Yesus akan berkarya, Yesus akan bekerja, bergerak di dalam kehidupan saudara untuk menyatakan apa yang Tuhan mau dari kehidupan saudara. Nah kalau ada Yesus dalam hidup kita saudara, kita nggak sendiri, berarti harus ada terjadi perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Nah ya, Yesus saudara bukan orang lain ya. Bukan orang lain, bukan manusia biasa sama seperti kita saudara yang ada dalam hidup kita, enggak, tapi Yesus Tuhan yang memiliki kuasa di surga dan
di bumi itu ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus ya. Jadi mari andalkan Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara. Andalkan. Saudara lagi saat tertekan. Lagi saat seperti merasa sendiri, sepi saudara. Yuk mari saudara ya. Andalkan Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita kembali kepada kitab Amsal ini. Nah dikatakan saudara, kita hari ini belajar simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Siapa yang memiliki biji mata? Katakan saya. Nah semua kita memiliki biji mata kan? Haleluya. Wow saudara ya, biji mata. Ini adalah salah satu anggota daripada tubuh kita yang sangat kita hargai. Haleluya. Biji matanya coba dulu dibuka ya, jangan dulu beredup ya. Jangan mengantuk ya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, sangat berharga, sangat kita jaga saudara ya. Haleluya. Nah biji mata ini saudara, ini salah satu anggota tubuh kita yang menunjang kehidupan kita ya. Bagaimana supaya kita bisa beraktivitas dengan lebih lagi ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, jadi ini sangat berharga, makanya kita jaga. Haleluya. Bahkan saudara dihiasi ya, kalau dia wanita atau perempuan dihiasi saudara ya. Bagaimana nah supaya biji matanya itu semakin kelihatan indah. Nanti bulu matanya itu saudara akan dibuatnya lentik ya. Nah saudara supaya nah biji matanya itu indah, jadi sangat berharga saudara. Makanya Amsal ini mengumpamakan simpanlah ajaranku itu seperti biji matamu. Ajaranku, ajaran Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan harus kita simpan di dalam hati kita. Seperti kita menyimpan biji mata. Haleluya. Nah seperti biji mata saudara. Ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya. Kita pasti tidak mau saudara kehilangan biji mata ya. Tersentuh sedikit saja saudara tentu kita tidak mau kan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, sangat kita perlukan saudara. Ya, sangat kita perlukan dalam kehidupan kita ya. Makanya kita jaga, kita rawat bagaimana supaya biji mata kita ini bisa baik saudara, bisa berfungsi baik, bisa kita pergunakan tiap-tiap hari saudara, supaya semua kegiatan aktivitas kita saudara berjalan dengan baik, bahkan semakin bertambah-tambah. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, begitulah berharganya ajaran Tuhan. Begitulah berharganya perkataan dan perintah Tuhan ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata, ayo simpan dia seperti engkau. Ya ini saudara, biji matamu, seperti engkau menjaga biji matamu. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah Sabtu kemarin kita sudah banyak belajar saudara, bagaimana perkataan atau perintah Tuhan ini. Nah ya saudara, nah sangat-sangat memberkati kita ya, bahkan memberikan iman bagi kita. Kita tahu saudara, langit dan bumi bahkan segenap isinya diciptakan oleh perkataan Tuhan. Amin, oleh firman Tuhan. Kita ini juga memiliki iman oleh karena apa saudara? Perkataan Tuhan. Saudara ada di tempat ini juga tentu oleh karena perkataan Tuhan. Saudara dengar perkataan Tuhan. Saudara percaya ya. Saudara pun datang untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan banyak lagi saudara berkat-berkat daripada perkataan, daripada perintah Tuhan ini saudara, yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan saudara, nah hamba-hamba Tuhan berkata bahwa firman Tuhan atau perkataan perintah Tuhan itu adalah makanan rohani daripada anak-anak Tuhan. Amin. Doa itu adalah napas rohani. Haleluya. Nah jadi kalau saudara rohani kita mau hidup, kita harus makan. Nah ya sebagaimana nah jasmani kita saudara yang kasih dalam nama Yesus memerlukan makan. Nah supaya yang masih bertumbuh dia bertumbuh. Nah ya yang saudara sudah berhenti pertumbuhannya supaya dia bisa hidup. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kesanggupan saudara ya. Untuk bisa mengerjakan aktivitasnya tiap-tiap hari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Oleh sebab itu mari pemuda-pemudi ya.
menghargakan firman Tuhan, tidak menganggap remeh dengan firman Tuhan. Amin. Tidak menyepelekannya saudara, ya. Jangan saudara sepelekan firman Tuhan. Ayo hargakan saudara, ya. Karena ini Amsal ini tadi berkata saudara, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Nah saudara ya, yang sangat kita ini kan hargakan, yang sangat kita sayangkan, kasih saudara biji mata kita ini. Terlebih lagi perkataan firman Tuhan, ajaran Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dikatakan saudara dari Amsal 22 ayat 6. Saya bacakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, ya. Jadi jalan yang patut itu apa saudara? Tentu perkataan, tentu perintah, tentu firman Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang sanggup mengubahkan orang-orang muda selain oleh kuasa firman Tuhan. Haleluya. Beribu nasihat manusia saudara ya. Kalaupun seseorang itu orang terpandang menasihatin. Nah itu tidak bisa saudara mengubahkan dia. Mungkin saat itu dia bisa mengerti, saudara dia sadar. Tapi dia tidak memiliki kesanggupan. Nah untuk berubah saudara, hanya oleh kuasa firman Tuhan seseorang itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata Amsal 22 ayat 6 ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut baginya. Kenapa saudara? Karena orang muda masih panjang perjalanannya. Perjalanan kehidupan saudara masih panjang. Masih banyak yang perlu ya saudara persiapkan, saudara perlengkapi. Saudara panjang perjalanan hidup saudara. Amin. Makanya perlu diapain saudara? Dididik, diperlengkapi. Amin. Haleluya. Nah supaya tidak menyimpang ya. Sehingga dikatakan maka pada masa tuanya pun. Nah kalaupun dia sudah nanti berumur saudara. Kalaupun dia sudah menjadi orang tua. Yang sudah berusianya bertambah-tambah. Dikatakan ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi dijamin. Ada jaminan. Ya, ada jaminan kalau anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi di masa mudanya dididik di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi dia memiliki dasar yang benar, dasar yang kuat saudara. Haleluya. Nah, untuk menghadapi kehidupannya ke depan yang tentu lebih berat lagi, lebih banyak lagi tanggung jawabnya saudara. Tentu lebih banyak lagi proses yang harus dia hadapi, yang harus dia jalani. Dari mana kekuatan kesanggupan orang muda? Tentu saudara dari Tuhan. Haleluya. Karena orang muda itu menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Karena dia dididik menurut jalan yang patut, jalan yang benar. Yaitu firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena mengikut Tuhan ini gak ada pensiunnya saudara. Gak ada cutinya. Ya. Tidak ada saudara. Ya, saudara nggak bisa berkata aku udah bosan deh. Nah ya, aku udahlah cukup sampai di sini sajalah mengikut Tuhan. Aku mau mengikut diriku sendiri, kemauanku, kehendakku. Gak ada seperti itu saudara. Mengikut Tuhan ini sepanjang umur kita. Haleluya. Selama kita masih ada, selama kita masih hidup di bumi ini, kita mengikut Tuhan setiap hari, tiap-tiap hari. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya karena Tuhan sudah memilih kita. Maka Tuhan akan meneruskan saudara pekerjaannya dalam kehidupan kita sampai kepada kesudahannya. Jadi pemuda-pemudi saudara harus membukakan hati ya. Saudara mau dididik, semua mau saudara untuk diperlengkapi. Ya, mau saudara diajari yaitu dengan firman Tuhan. Amin. Saudara harus bukakan hati. Haleluya, jangan katakan besok lah, tahun depan lah, ya 5 tahun lagi lah, 10 tahun nantilah, tunggu dulu aku ini, aku A, aku B, aku C, tunggu dulu aku kalau jika aku sudah lulus, sudah selesai, nantilah kalau sudah pemasukanku lebih lagi. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nanti itu gak habis-habisnya saudara, ya gak habis-habisnya, ya haleluya.
Nah kan gak kebetulan saudara di masa muda diselamatkan Tuhan. Nah Tuhan sudah memulai pekerjaannya dalam hidup saudara di masa muda. Tuhan itu mau teruskan gak pada akhirnya. Amin. Haleluya. Enggak, ini saudara yang gak bisa berhenti dulu lah Tuhan, cuti dulu lah, libur dulu. Nah saudara, nah itu tentu tidak bisa ya. Jadi mari pemuda-pemudi selagi saudara muda, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara diselamatkan menjadi anak Tuhan. Maulah dididik, maulah diajari, maulah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena hidupmu sangat berharga di dalam Tuhan. Haleluya. Nah kalaupun dunia saudara, sekitar saudara, lingkungan tidak memandang saudara. Tapi ingat saudara itu anak Tuhan. Amin. Kita ini anak Tuhan ya, kita berharga saudara. Oleh sebab itu yuk mari hargakan hidup saudara ya. Dengan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Okelah, puji nama Tuhan. Nah kita ini kembali ya, ulang sebentar saudara. Betapa pentingnya firman Tuhan tersebut, betapa luar biasanya berkat-berkat daripada firman Tuhan. Nah ya, supaya kita semakin mengerti saudara, mata rohani kita semakin dibukakan. Jadi benar-benarlah kita menyimpan firman Tuhan itu seperti biji mata kita. Yuk dikatakan saudara dari Yosua 1 ayat 8. Dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada jaminan saudara, ya. Ada jaminan. Ada jaminan kalau saudara memiliki firman Tuhan, kalau saudara tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, ya. Bahkan merenungkannya itu siang dan malam. Nah saudara dijamin, saudara kan bertindak hati-hati karena ada hikmat Tuhan mengalir atasmu. Amin. Haleluya. Ada hikmat saudara. Nah ya, orang muda kita itu perlu hikmat daripada Tuhan. Ya bukan hanya kepintaran. Kepintaran saudara, tanpa hikmat juga nanti kepintaran itu tidak bisa maksimal. Ya, perlu hikmat saudara. Haleluya, untuk mengolah kehidupan saudara, mengolah waktu-waktu yang Tuhan berikan. Perlu hikmat daripada Tuhan. Dia pintar tapi gak bisa mengolah kehidupannya, gak bisa menata hidupnya. Juga saudara tidak akan bisa maksimal berhasil. Ya, jadi harus memiliki hikmat. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Saudara supaya bisa olah apa yang Tuhan percayakan. Waktukah kehidupan, napas kehidupan, usia umur yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah kemampuan yang ada pada saudara. Nah itu supaya saudara bisa olah. Haleluya. Jadi kepintaran tadi didukung saudara dengan adanya hikmat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Makanya ayo pemuda-pemudi ya. Saudara harus bergairah. Nah ya, berpegang teguh saudara dengan firman Tuhan ini. Pasti saudara akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kenapa saudara? Sebab dengan demikian dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kita berhasil, kita beruntung saudara. Bukan hanya berhasil beruntung dari segi materi, tapi berhasil beruntung untuk menghadapi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Menghadapi kehidupan saudara, menghadapi. Nah, apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Nah, untuk saudara bisa terus berjalan ke depan, ya, enggak ditarik mundur saudara. Haleluya. Tapi maju terus. Amin. Bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi layaklah pemuda-pemudi, ya, mengisi kehidupannya saudara dengan firman Tuhan. Amin. Supaya dia bisa memperkatakan. Karena dikatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati ya. Jadi janganlah engkau lupa, janganlah pemuda-pemudi lupa memperkatakan kitab Taurat, firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saat-saat saudara, nah saat-saat saudara memerlukan sesuatu, memerlukan pertolongan. Disinilah perlu saudara renungkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, sehingga saudara membuat saudara menjadi kuat dan teguh dan percaya. Nah tetap saudara terus mengikut Tuhan sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, semoga nah firman Tuhan ini enggak terlalu tinggi.
ya susah saudara gapai, tidak ya. Ini saudara masih dasarnya nih ya. Masih dasarnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pemuda-pemudi itu harus bisa memperkatakan firman Tuhan. Dari mana dia bisa memperkatakan firman Tuhan, saudara ya? Makanya itu tadi, firman Tuhan itu harus disimpan di dalam hatinya. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Haleluya. Bahkan dikatakan renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Nah ya, jadi ada jaminan saudara bertindak hati-hati, membuat dia tidak celaka, tidak tersandung, ya tidak terjerembab saudara. Karena dia akan bertindak hati-hati, ya. Sama saudara seperti Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Nah, kenapa itu bisa terjadi dalam hidup? Karena dia memiliki firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi bertindak hati-hati. Kenapa saudara? Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan. Nah ya, bahkan dikatakan ya sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya ya. Jadi mari kita fokuskan hidup kita kepada firman Tuhan. Ya, jangan fokuskan saudara, hidup saudara dengan keadaan situasi yang saudara hadapi. Ya, itu akan menipu saudara. Ya, menipu saudara bisa membuat saudara jadi pesimis, membuat saudara menjadi tawar hati, memutus asa, tidaklah ada harapan. Nah ya, kalau saudara condongkan, fokuskan kehidupan saudara kepada situasi dan keadaan. Tapi kalau kita fokuskan hidup kita kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, di sini nanti saudara dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 semua membaca ya. Haleluya. Sekali tepuk saudara baunya kiri kanan ya. Perhatikan dulu apakah biji matanya belalak saudara atau dia lagi merenungkan ya. Kok merenungkan kan ya agak tertutup matanya ya. Biji matanya. Haleluya. Jadi lihat dulu kiri kanannya ya. Sekali lihat kiri kanannya. Kalau biji matanya sudah meredup saudara, kayak tepuk ya baunya. Haleluya. Nah, oke, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 semua membaca 1 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, lagi-lagi berhasil. Jadi Tuhan suka anak-anak Tuhan berhasil. Katakan dulu kepada kiri atau kanan, Tuhan itu suka kalau kau berhasil. Katakan saudara. Iya. Haleluya. Nah ya. Suka saudara, Tuhan sangat suka berhasil ya. Jadi bukan kita saja yang suka kita berhasil, kita beruntung. Ternyata Tuhan itu juga suka supaya saudara berhasil. Haleluya. Supaya Agina berhasil, supaya Kaletina ini berhasil, Rindu berhasil, Aldo berhasil, dan semuanya kita berhasil di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, apa yang kita lakukan? Nah, ini tadi. Haleluya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Intinya saudara yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kalau pohon sudah ditanam di tepi aliran air saudara, ya mau panas berapa derajat pun, nah kalau sudah ditanam di tepi aliran air, nah tentu saudara dia tidak akan pernah layu. Haleluya. Nah yang tidak akan pernah berhenti saudara untuk bertumbuh. Kalau dia sudah bertumbuh saudara tentu dia akan berbuah. Haleluya. Gak ada saudara langsung berbuah tanpa pertumbuhan, gak ada. Ya harus bertumbuh dulu supaya menghasilkan buah. Ya, jadi anak-anak Tuhan kalau gak bertumbuh gak bisa saudara berbuah. Gak bisa saudara ya. Jadi harus bertumbuh harus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Amin.
Jadi yang kesukaannya apa saudara? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi Tuhan suka anak-anak Tuhan berhasil. Ya, berkali-kali Tuhan berkata berhasil, berhasil, berhasil. Nanti coba saudara selidiki Alkitab. Nah berapa kali? Nah firman Tuhan berkata, ya anak-anak Tuhan itu berhasil. Haleluya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ini juga berbicara tentang anak muda. Anak muda, jadi Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli dengan anak-anak muda. Haleluya. Makanya Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan berikan petunjuk kepada anak-anak muda. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, kalau sudah menyimpan janji Tuhan, kalau sudah menyimpan firman Tuhan dijamin saudara. Ya tentu dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Makanya dia tidak akan berdosa. Haleluya. Nah karena firman Tuhan tadi menuntun dia. Amin. Firman Tuhan tadi menuntun dia menguasai kehidupannya saudara. Sehingga dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi dia bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dia berhasil dan beruntung. Ya, haleluya. Jadi dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yuk saudara, orang muda ini saudara ganti namanya ya. Dengan apakah ya seorang Ripan, ya bisa ya. Mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, yang lainnya juga begitu ya. Sudah tahu semuanya? Dengan apakah seorang ya Melodi mempertahankan kelakuannya bersih? Yang lain disebutkan namanya ya. Sudah siap semuanya? Haleluya. Haleluya. Tanya dulu kiri dan kanannya, namamu siapa ya? Sudah tahu? Udah kenal semuanya? Sudah ya, yuk. Ya saya hitung 3 ya saudara membacanya. Karena ini orang muda. 1, 2, 3. Udah sampai situ aja. Ya sampai di situ saja ya. Yuk sekali lagi yuk. Sekali lagi dengan lantang saudara dari hatinya yang paling dalam. 1, 2, 3. Amin, haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jawabannya ya, dijawab saudara ya, ditanya tapi dijawab. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudara gak perlu lagi cari-cari jawaban. Walaupun ini pertanyaan, langsung dijawab ya, haleluya. Dan jawabannya tentu benar, tidak hanya betul tapi benar. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu saudara. Makanya ya ajaran Tuhan itu saudara dikatakan simpan seperti biji mata kita, berharga, harus saudara hargakan supaya saudara suka, supaya saudara mencarinya. Tapi kalau saudara tidak menghargakan firman Tuhan, tentu saudara nggak suka, pasti saudara nggak suka. Saudara pun buka Alkitab ya, atau saudara buka handphone, nah di sana ada aplikasi Alkitab, saudara salib, nanti itu bisa saudara singkirkan. Padahal saudara mungkin sudah berkomitmen ya. Ya Tuhan aku mau baca firman-Mu. Aku mau baca firman-Mu. Lagi-lagi saudara berjanji kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku tidak menepati janjiku Tuhan. Bahwa aku mau baca firman Tuhan. Nah tapi kalau saudara enggak menghargakannya, pasti saudara enggak mencarinya. Haleluya. Nah ya, jadi saudara hargakanlah. Ya, saudara hargakan. Minta kerinduan kepada Tuhan ya. Nah, supaya saudara rindu akan firman Tuhan. Nah sehingga saudara pun mencarinya. Haleluya. Nah ya.
Karena dikatakan ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudara harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya tinggal di Alkitab, tapi firman Tuhan itu harus ada di dalam hidupmu. Haleluya. Harus ada dalam hidupmu, harus ada dalam hatimu. Amin. Haleluya. Nah itu nanti yang menuntun hidupmu, ya. Terang bagi jalanmu, ya. Haleluya. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Coba lihat dulu hatinya, ada firman Tuhan enggak di hati saudara? Lihat dulu kiri kanannya. Saya percaya saudara kalau lihat kiri atau kanan, pasti saudara tahu dia punya firman atau tidak. Ya, lihat dulu hati saudara. Udah lihat kiri kanan, lihat hati saudara. Jangan lihat Alkitab. Kok di Alkitab ya selalu ada firman Tuhan, namanya Alkitab. Sekarang hati saudara lihat dulu. Ada enggak firman Tuhan? Ada enggak? Ada saudara, pasti ada ya. Pasti ada ya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ya kalau saudara memiliki firman Tuhan itu hidup, dia akan bekerja. Amin. Seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Jadi makanya isi hidupmu dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, supaya engkau menjaga hidupmu dan bisa saudara mempertahankan kelakuan saudara bersih, berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara tidak jatuh dalam dosa, tidak kompromi, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi berjalan ini ya di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk Yesaya 55 10 sampai 11. Kita baca bersama-sama 1 2 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Lihat saudara, berhasil lagi. Haleluya. Jadi firman Tuhan gak pernah gagal. Anak-anak Tuhan yang memiliki firman Tuhan gak pernah gagal. Tidak pernah gagal saudara. Ya, tidak pernah gagal. Dia bisa mengatasi kehidupannya. Haleluya. Nah kalau dia gak pernah gagal, tentu dia gak pernah putus asa, gak pernah pesimis. Tapi dia bangkit terus untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Nah kalaupun hidupnya ada ujian, ada pencobaan, saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu tidak membuat dia gagal. Haleluya. Karena anak Tuhan memiliki firman Tuhan. Amin. Dia tetap kuat, dia tetap teguh, tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Sama seperti yang tadi dikatakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Saudara tadi gambarannya seperti hujan dan salju yang turun dari langit, tidak akan kembali ke langit saudara ya. Haleluya. Melainkan apa? Apa pekerjaan air dan salju tadi saudara? Dikatakan mengairi bumi. Untuk apa? Membuat subur. Setelah subur apa saudara? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Untuk apa saudara? Memberikan benih. Benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, begitulah gambaran firman Tuhan. Air saudara ya. Hujan dan salju yang turun dari langit tidak kembali ke langit. Tetapi akan mengairi bumi. Membuat bumi itu apa? Subur. Haleluya. Kalau sudah subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Setelah itu apa saudara? Memberikan benih yang menghasilkan benih. Nah tumbuh-tumbuhan tadi subur, tentu saudara dia bertumbuh. Dan memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, itulah gambaran saudara. Makanya dituliskan di ayat 11. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Yang sudah tertulis di Alkitab. Haleluya. Nah apa dikatakan saudara? Ya tidak akan kembali kepadaku. Ya. Semua janji Tuhan yang tertulis di Alkitab, perjanjian baru, Tuhan mau itu digenapi di bumi ini. Amin. Bagi setiap anak-anak Tuhan ya,
Ya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Enggak saudara, Alkitab ini dituliskan ya oleh hamba-hamba Tuhan, oleh nabi-nabi Tuhan melalui pewahyuan. Nah Tuhan enggak mau itu sia-sia, tetapi akan melaksanakan. Firman Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan kendaki. Amin. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya supaya saudara berhasil, pindahkan firman Tuhan ini. Yang ada di Alkitab ini pindahkan di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Pindahkan dalam hati saudara. Kaya dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara kaya dengan firman Tuhan, tentu saudara juga kaya dalam hal-hal yang lain. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena firman Tuhan, Tuhan menuliskannya melalui firman-Nya. Nah seperti itu saudara ya, lagi-lagi berhasil. Amin. Haleluya. Okelah, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini nanti kalau kita cari saudara banyak lagi mengenai berkat daripada firman Tuhan. Berkat daripada memiliki firman Tuhan. Nanti saudara bisa buka nanti saudara ya. Nah di Alkitab saudara apalagi berkatnya banyak sekali. Kenapa itu dituliskan? Yaitu supaya dimiliki anak-anak Tuhan. Amin. Nah ya tidak hanya tertulis di Alkitab saudara. Tapi supaya saudara miliki firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Nah jadi saudara berjanjilah kepada Tuhan, kepada diri saudara sendiri supaya tidak mengabaikan firman Tuhan, tidak menganggap remeh dengan firman Tuhan, tapi saudara menghargakannya sehingga saudara mencarinya dengan saudara membacanya, merenungkannya, saudara genapi firman Tuhan tadi, Yosua 1 ayat 8 atau Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi, saudara pun genapi, saudara kerjakan, saudara lakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, maka Tuhan juga pasti menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan saudara. Haleluya. Makanya dikatakan di sini saudara ya. Yuk Amsal 13 ayat 13. Satu dua ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ya, jadi siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Nah anak Tuhan saudara, ya. Nah kalau dia mengabaikan firman Tuhan, menganggap remeh dengan firman Tuhan, nah tentulah saudara pasti akan terjadi. Nah hal-hal yang enggak ini ya tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kehidupannya saudara ya. Jadi marilah ya, jangan menganggap remeh saudara, jangan abaikan begitu saja, jangan nah ini ya waktu-waktu saudara nah tanpa saudara isi nah dengan firman Tuhan kehidupan saudara ya. Tapi marilah melalui kebenaran firman Tuhan ini cukuplah ya mengingatkan pemuda-pemudi nah supaya saudara menghargakan firman Tuhan, suka firman Tuhan, bahkan mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Amin. Haleluya. Nah ya, supaya jadi saudara Amsal ini tadi, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Biji mata kita ini kan kita bawa kemana-mana kan? Ya kan? Haleluya. Nah kemana pun saudara pergi kan saudara bawa kan? Gak bisa saudara tinggal. Ya, walaupun saudara tidur gak bisa saudara buka dulu buka aku mau tidur. Enggak saudara, dibawa kemanapun. Ya kan? Haleluya. Nah kenapa saudara sampai ke sini? Nah karena ada biji mata tadi juga. Makanya saudara sampai ke sini. Nah bagaimana kita sampai kepada tujuan saudara? Tentu karena ada biji mata kita. Jadi sangat berharga, begitu juga dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah kita harus menghargakannya. Amin. Kita bawa kemanapun kita berada. Saudara bawa kemanapun saudara berada. Ya tidak hanya dalam gereja Tuhan. Ya saat ibadah. Tidak. Kemanapun saudara pergi bawalah firman Tuhan tersebut. Amin. Haleluya. Haleluya ya, hidup saudara pasti terjamin. Nah pasti saudara terjamin. Oke, puji nama Tuhan. Kita sambung saudara. Oke sedikit lagi ya. Oke kita belajar saudara untuk Sabtu depan supaya kita mempergunakan waktu ya dengan baik. Haleluya. Yuk. Ayat 3-nya saudara di Amsal pasal 7 ya. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu.
Ya, jadi tambatkanlah semuanya itu, dikatakan firman Tuhan itu tambatkanlah di jarimu supaya apa saudara? Supaya saudara ingat. Ya, saudara kerjakan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, sama juga dengan biji mata tadi ditambatkan di jarimu ya, supaya saudara ingat kemanapun saudara pergi. Ya, karena nah jari ini kan juga saudara bawa kemanapun saudara pergi. Haleluya. Jari ini juga dipergunakan untuk apa saudara? Untuk bekerja. Jadi kerjakanlah firman Tuhan. Amin. Dikerjakan firman Tuhan saudara ya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah supaya, nah itu tadi ya. Nah kebenaran firman Tuhan itu bisa, nah saudara miliki dan saudara kerjakan. Haleluya. Nah dikatakan saudara dari Mazmur 48. 1-2 ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya. Nah, kenapa saudara dia melakukan firman Tuhan? Karena Taurat Tuhan itu ada dalam dadanya, dalam hatinya. Haleluya. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya, kenapa suka saudara melakukan kehendak Allah? Kenapa dia tahu? Kenapa dia mengerti? Karena firman Allah itu ada di dalam hatinya. Kenapa saudara melakukan firman Tuhan? Karena saudara memiliki firman Tuhan. Gak mungkin saudara melakukan sesuatu tanpa saudara mengetahui, mengerti atau saudara miliki. Gak bisa saudara. Ya, kenapa? Nah saudara bisa, nah pelayan musik ini bisa bermain karena nah saudara memiliki. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus karena saudara tahu. Makanya saudara bisa melakukan, mengerjakannya ya. Baik itu ini tadi keyboard maupun bass maupun drum ya. Jadi aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi marilah, nah simpanlah firman Tuhan di dalam hati saudara supaya saudara bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Matius 7 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1-2 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah ya, jadi Tuhan mau saudara, nah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan suka kalau kita melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi sejalan saudara, kita memiliki firman Tuhan, kita simpan firman Tuhan untuk kita lakukan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk, Yakobus 1 ayat 25. Ayat 23 dahulu ya. Dan kemudian nanti kita beralih ke ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat 23 dan juga ayat 25. 1-2 ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah ya, nanti saudara baca ayat 24, kita ayat 25, 1-2 ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya, jadi Tuhan menuntun anak Tuhan melalui firman Tuhan ya. Jadi dikatakan sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang hanya mengamat-amati mukanya saudara yang sebenarnya depan cermin. Nah ya begitu saja kalau dia hanya sekedar mendengar. Nah ya hanya cuma mengamatin wajahnya di cermin, nggak dilihatnya secara langsung saudara. Ya dia hanya bisa melihat nah wajahnya tadi di depan cermin. Nah begitulah orang hanya mendengar firman dan tidak
melakukannya. Ya, kemudian 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum dan yang sempurna, ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Siapa mau berbahagia di dalam hidupnya? Katakan saya. Ya, tentu kita semuanya mau bahagia. Ya kan? Haleluya. Nah, ya. Nah, kalaupun saudara ada pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, ya, kita mau tetap bahagia. Karena ini tadi. Nah, bagaimana saudara? Karena kita memiliki firman Tuhan dan kita melakukannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus membuat kita percaya ada jaminan di dalam Tuhan, ya. Tidak membuat kita khawatir, tidak membuat kita menjadi saudara, putus harapan, putus asa. Tidak, ya. Karena ada firman Tuhan dalam hidup kita dan kita melakukannya, maka kita berbahagia. Amin. Haleluya. Nah, ya, enggak tertipu dengan keadaan situasi yang sedang saudara hadapi. Ya, tidak membuat saudara jadi tertekan. Nah, ya, kalaupun mungkin hari-hari hidup saudara masih menghadapi hal yang sama, tapi saudara bisa berbahagia karena saudara melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ya, jadi hidup kita enggak dikukung saudara oleh keadaan situasi yang saudara hadapi. Ya, saudara enggak dikukung, tapi saudara bisa keluar dari sana karena memiliki firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Yalah, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi marilah pemuda-pemudi, ya, tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu, ya. Tadi dikatakan saudara, yang pertama tadi dikatakan apa? Seperti biji mata. Haleluya. Ya. Simpanlah ajaranku itu seperti biji matamu. Kemudian dikatakan tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Haleluya. Yuk marilah dikerjakan, ya. Pemuda-pemudi, ayo kerjakan saudara, ya. Hargakan firman Tuhan. Sebagaimana saudara menghargakan biji mata saudara, memerlukannya, ya. Saudara yang kasih nama Yesus, bahkan saudara tidak akan bisa hidup maksimal, ya, tanpa biji mata. Begitu juga saudara, kalau saudara nggak memiliki firman Tuhan, saudara nggak bisa maksimal hidup dalam Tuhan. Nanti saudara akan berjalan dengan kemauan saudara saja, suka-suka saudara saja, ya. Jadi nggak bisa menyenangkan Tuhan, nggak bisa berkenan. Ada kerinduan saudara, tapi kalau saudara tidak memiliki, tidak menjaga, nah firman Tuhan tadi, ajaran Tuhan seperti biji mata, nah tentu saudara yang kasih nama Yesus, nah, ya, hidup saudara tidak bisa berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya. Makanya diingatkan kembali, ayo tambatkan itu semuanya, ajaran Tuhan itu tambatkan semuanya itu pada jarimu. Yuk bawa kemanapun saudara berada, andalkan firman Tuhan saudara dan kerjakan. Haleluya. Makanya Tuhan berkata, yuk simpan di loh hatimu. Simpan di loh hatimu, simpan firman Tuhan di hatimu, simpan saudara, ya. Jadi hati itu juga diciptakan Tuhan untuk apa saudara? Menyimpan firman Tuhan, ya. Menyimpan firman Tuhan saudara, ya. Jadi kalau ada firman Tuhan dalam hati saudara, tentu kebencian, kegeraman, kepahitan itu pasti menyingkir saudara. Karena kuasa firman Tuhan itu lebih besar daripada itu semuanya. Haleluya. Jadi mari pemuda-pemudi ambil saudara ini, ya, komitmen, ambil keputusan lah pada malam ini. Saudara sukalah saudara menghargakan firman Tuhan, saudara isilah hidup saudara dengan firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan tersebut saudara, ya. Supaya janji-janji Tuhan juga digenapi dalam hidup saudara. Saya percaya hidup saudara pasti mengalami perubahan. Pasti saudara, ya, dengan kuasa firman Tuhan yang saudara miliki, yang saudara kerjakan, itu akan mengubahkan hidup saudara, mengubahkan pola pikir saudara, mengubahkan cara ini berpikir saudara, berbuat saudara, bertindak, pasti akan mengalami perubahan saudara. Karena firman Tuhan itu hidup. Haleluya. Dia akan bekerja dalam hidup saudara, bekerja. Tidak hanya saudara tersimpan di dalam hati saudara, tapi firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Haleluya, membuat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan teguh, ya, terus saudara sampai kepada kesudahannya. Okelah, puji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati pemuda-pemudi
Tuhan berkati semuanya. Saya percaya Roh Tuhan akan bekerja terus berkata-kata melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara terima pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati, kita akan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada, mari kita bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau setia Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan. Biar Kau memulihkan hati kami, supaya hati kami ini kami berikan kepadamu. Amin. Hati kami berikan Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun Kau lalui, oh Bapa yang baik sorga. Dan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita bukakan hati. Kita mengangkat tangan kita dengan segenap hati kita. Dengan iman kita berkata, Yesus kemuliaan-Mu. Kita mengangkat tangan. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu
kami haus. Haus akan Engkau Tuhan. Haus akan firman-Mu. Haus akan kebenaran-Mu. Seperti rusa yang merindukan air. Begitulah jiwa kami, hati kami merindukan Engkau. Merindukan firman-Mu, merindukan kebenaran-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau, tanpa firman-Mu tentu kami tidak akan bisa hidup Tuhan. Tidak akan bisa hidup berkenan kepadamu. Tidak akan bisa Tuhan Yesus berjalan bersama-sama denganmu Tuhan. Tidak akan bisa menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa yang baik sorga, biarlah Kau memberikan hidup kami, memberikan waktu kami Tuhan Yesus untuk duduk di bawah kaki-Mu. Bapakku yang baik sorga, mengisi hidup kami dengan firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Supaya dengan itu Tuhan Yesus kami bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian tentu perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga. Janji-janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami kalau kami juga melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Oh rabasakana mati rabasakarabatana. Tuhan, kami tidak mau menganggap remeh dengan firman-Mu. Kami tidak mau mengabaikan begitu saja. Kami juga hidup Tuhan Yesus. Kami juga ada oleh karena firman-Mu. Kami juga diselamatkan oleh karena firman-Mu. Kami juga menjadi anak-Mu Tuhan Yesus, memperoleh hidup yang kekal oleh karena firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa yang di sorga, selagi juga kami masih hidup, masih ada di bumi ini Tuhan, biar hidup kami juga oleh karena firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami akan mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Sehingga kami melakukannya, kami mengerjakannya. Terima kasih Bapa yang di sorga. Jadilah bagi setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan menjadikannya, Tuhan memeteraikannya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama jadilah Tuhan, jadilah. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, roh jahat setan, penipu kegelapan, tipu daya setan, tipu daya dunia ini tidak suka firman Tuhan, menganggap remeh, mengabaikan firman Tuhan. Tinggalkan setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Mari Roh Kudus bekerjalah terus bagi setiap umat Tuhan ini. Pimpin bawa mereka ke dalam segala kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya kepada firman Tuhan. Kepada Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk pemuda-pemudi maja. Kita akan lanjutkan. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita masuk dalam doa nanti pimpin oleh Mbak Tuning. Haleluya, pemuda-pemudi remaja mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semua bersuka cita. Saatnya kita mau berdoa syafaat. Mari bentuk kelompok doanya, satu kelompok 2 orang. Kita mau langsung saja berdoa. Jadi pemain musik boleh gabung mereka. Haleluya, perhatikan topik-topik doanya untuk bisa didoakan sama-sama. Haleluya, semua sudah dapat topik-topik doanya. Haleluya, kita mau berdoa untuk ibadah-ibadah kita, baik ibadah pemuda-pemudi remaja maupun ibadah minggu kita. Haleluya, biar Tuhan yang berdaulat atas setiap ibadah-ibadah kita, kuasa Tuhan nyata, hadirat Tuhan itu melimpah, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya, kita mau langsung saja kita berdoa.
Kita bersahati, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, kita doakan dengan iman. Haleluya Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa di hadapan-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami membela Tuhan di dalam nama seluruh ibadah-ibadah kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, baik ibadah pemuda-pemudi remaja-Mu Bapak. Dalam nama Yesus bahkan ibadah raya minggu kami Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkatinya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu Bapak limpah dengan luar biasa Bapak. Hadirat-Mu nyata Tuhan dalam seluruh ibadah kami. Engkau hadir Tuhan di dalam seluruh ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan di dalam nama umat-Mu Bapa, semuanya datang beribadah kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari umat-Mu Bapa yang tidak beribadah kepada Tuhan Bapa. Dalam nama Yesus mereka datang Tuhan dalam nama kepadamu dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar akan Engkau Tuhan. Dan mereka mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh bertemu dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Dalam nama sekarang Engkau menyatakan pribadi-Mu Tuhan atas umat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, malaikat Tuhan berkawal berjaga-jaga Tuhan di sekeliling Tuhan dalam nama Tuhan Yesus tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau juga memberkati Bapa seluruh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus perlengkapan-perlengkapan yang kami pakai Bapa, di dalam nama semuanya baik adanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, tidak ada satupun yang rusak Bapa. Di dalam nama Yesus semuanya pakai Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, lingkungan semuanya baik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kuasa-Mu Tuhan mengalir Tuhan atas mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, cuaca baik Tuhan pada besok hari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu semuanya datang beribadah pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa yang dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama segala kuasa-kuasa kegelapan, jam-jam setan, dalam nama kelemahan tubuh, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, tidak mau datang beribadah pada Tuhan. Tidak ada bagian-Mu di dalam nas kerusakan peralatan, tidak ada bagian-Mu dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami melihat di tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa, penuh dengan umat-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah berdoa, kita boleh saling mendoakan satu sama lain. Tanyakan pada temannya apa yang perlu didoakan supaya kita bisa saling menguatkan, saling meneguhkan. Sudah? Sudah tahu doa temannya? Haleluya, kalau sudah tahu, kita berdoa. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa Bapa untuk Ibu Ishak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, di dalam nama Kau memberkatinya Bapa, dalam nama kehidupannya Tuhan Kau berkati Tuhan, di dalam nama pelayanannya diberkati Tuhan dengan luar biasa, dalam nama Roh Kudus Tuhan mengurapinya Bapa, di dalam nama sehingga seluruh pelayanannya Tuhan, di dalam sebuah menyenangkan hati Tuhan, di dalam nama Yesus memberkati setiap jiwa-jiwa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah Bapa di dalam nama Yesus Ishak Bapa semakin luar biasa Engkau pakai Bapa, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus semakin dia bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan, di dalam nama hadirat-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, bahkan melalui Ibu Ishak Bapa, dalam nama jiwa-jiwa boleh dibawa masuk Tuhan, dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan menjadi miliknya Tuhan, di dalam nama Kau urapi Tuhan seluruh tubuhnya Bapa, dalam nama Yesus bahkan roh kandungannya Tuhan Kau berkati Bapa, kami percaya di Tuhan di tahun depan Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, seorang anak lelaki Tuhan dari kami hadiratnya Bapa, di dalam nama Yesus, berkati rumah tangganya Tuhan, rumah tangganya saling mengasihi, saling mendukung, saling menopang, saling melayani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu paling ke atasnya Tuhan, pertolongan luar biasa atasnya Bapa, perlindungan darah Yesus ada atasnya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Yesus, kami akan bisa dalam kasih-Mu, dalam segala kuasa-kuasa kegelapan, jam-jam setan, kelemahan tubuh, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap sembuh yang tidak ada bagian manusia bisa di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan bisa sepenuhnya dalam kasih-Mu Bapa, dan mengerahkan seluruh kehidupannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur Tuhan. Haleluya, boleh kembali ke tempat duduknya. Haleluya, kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Haleluya,
Pengumuman pertama kita besok hari Minggu ada 2 kali ibadah di tempat ini. Ibadah pagi kita masuk jam 8 pagi dan juga ibadah sore kita masuk jam 5 sore. Mari semuanya datanglah beribadah kepada Tuhan pada besok hari. Dan ibadah pemuda-pemudi remaja kita pada hari Sabtu depan kembali di tempat ini. Ibadah pemuda-pemudi masuk jam 6 sore. Marilah semuanya pemuda-pemudi remaja Tuhan, datanglah tepat waktu sebelum jam 6 sore sudah ada di tempat ini supaya kita bisa semuanya memulai ibadah kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan juga undangan-undangan digitalnya yang sudah dibagikan, mari kita bagikan kembali. Haleluya, supaya banyak jiwa-jiwa diberkati dan mereka melihat undangan itu dan mereka datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibadah KKR kita, ibadah KKR Natal tanggal 10 Desember 2025 pada hari Rabu di tempat ini. Haleluya, kita persiapkan segala sesuatunya, kita persiapkan juga jiwa-jiwa untuk bisa datang di ibadah KKR Natal tanggal 10 Desember. Haleluya. Haleluya. Semua bersuka cita. Amin, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita memberikan persembahan, mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Kita bersegera, pelayan persembahan untuk bersegera, kita mau memberi yang terbaik pada Tuhan. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan kita satu hati kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Bapa yang luar biasa dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah benar-benar diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, firman-Mu semuanya boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan kami menjadi pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa yang benar-benar menyimpan firman-Mu Bapa, yang menyimpan ajaran-Mu Tuhan seperti biji mata kami Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami menjadi pemuda-pemudi remaja yang mau dididik, yang mau diperlengkapi lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami melakukannya dalam hidup kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami memberikan persembahan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan seluruh pemuda-pemudi ini Bapa, dalam berkati studi mereka Bapa, perkuliahan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka semuanya diberkati Tuhan. Orang tua yang menjadi saluran berkat mereka semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat melimpah atas kami semua Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami mau memberi persembahan kami Bapa karena kami mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami satu hati kita menghancurkan segala kuasa kegelapan, kejam-jam setan, kebimbangan, keraguan, kekhawatiran tidak ada bagian atas kami. Dalam sungguh-sungguh menggerutu, tinggalkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sambil kita nyatakan, ajaib Kau Tuhan.
kepadamu lawatanmu sudah terjadi luar Amin. biasa. Atas ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan musik, tarian sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Biar menjadi persembahan yang harum, menyenangkan Engkau dan berkenan. Atasnya Tuhan kebenaran firman Tuhan juga sudah disampaikan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Mereka menerimanya dengan sukacita, Roh Kudus memeteraikannya. Amin. Firman Tuhan itu menjadi milik setiap umat Tuhan. Mereka mengerjakan, melakukannya Tuhan Yesus. Menjaganya seperti biji mata. Bahkan Tuhan menambatkan di jari mereka Tuhan Yesus dan menyimpan di loh hati mereka. Amin. Terima kasih Bapa yang baik sorga, sehingga kemanapun mereka berada, firman Tuhan itu tetap ada dalam hidup mereka. Mereka tetap bawa, mereka tetap kerjakan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama, terima kasih Bapa yang baik sorga. Syukur bagimu, bagi setiap umat Tuhan sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini Tuhan Yesus. Apa yang mereka kerjakan, lakukan persekutuan dengan Engkau Tuhan tidak sia-sia. Amin. Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dan kami percaya tentulah Sabtu depan semakin luar biasa lah ibadah pemuda pun remaja, semakin berkemenangan. Pemuda pun remaja yang tidak datang pada hari ini, Sabtu depan mereka datang, yang sudah datang pada hari mereka datang kembali dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan besok hari kami akan datang ibadah Minggu Raya pagi atau Amin. ibadah Minggu Raya sore dengan penuh sukacita. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami sehingga kami tiba Amin. dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, kegelapan, Dalam nama Yesus. mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, niat jahat manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan, niat jahat manusia kami tolak dalam nama Yesus. Tidak Dalam bisa nama menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus kami usirkan semua. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat daripadamu. Mari angkatlah kedua tanganmu. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Bapa yang besar. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji